경수, you out! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen-momen kematian dan pengkhianatan yang paling brutal dari kedua season serial Squid Game. 그럼 그때는 팀 대결로 가게 될 거야. Nomor 10, Minyo mengkhianati dan membunuh Doksu. 나 한민여야. 여기서 너 같은 족밥 새끼처럼 병신같이 서 있다가 되지지 않아. Minyo tampaknya kesulitan menemukan sekutu karena dia terus-menerus dikhianati sepanjang season pertama. Meski terlihat memiliki hubungan yang solid dengan Doksu, namun Doksu mengkhianati Minyo dalam permainan tarik tambang karena Minyo dianggap terlalu lemah untuk permainan itu. 오빠, 나 없이 정말 괜찮아? 나는 오빠 없이 안 되는데. Itulah momen ketika Minyo akhirnya kehilangan kesabaran dan pada akhirnya dia membalas dendam dalam permainan Stepping Stones. Minyo memeluk Doksu erat-erat, bersandar ke belakang dan membawa mereka berdua terjatuh ke panel kaca hingga menemui ajal mereka. Memang bukan cara terbaik untuk mati, tetapi setidaknya Minyo mengakhiri hidupnya karena keinginan sendiri, sementara Doksu mati sambil berteriak. Nomor 9, kematian The Recruiter. 그동안 저를 많이 찾으신 것 같네요. 감사 인사를 하려고. Aktor Korea ternama Gong Yoo sempat tampil singkat di season pertama sebagai The Recruiter, menantang Gi-hun yang sedang terpuruk untuk bermain Dakji. Hal yang mengejutkan sekaligus menghibur semua orang adalah kemunculan kembalinya di season kedua. Kali ini, dia menantang Gi-hun dengan permainan yang jauh lebih berbahaya. 하지만 전 좀 더 진지하게 해보고 싶어요. 성균 씨는 특별한 분이니까. Keduanya bermain Russian Roulette dan setiap kali peluru tidak keluar membuat jantung mereka berdegup kencang. Akhirnya, Gi-hun menang dan menantang The Recruiter untuk menembaknya mengetahui hanya ada satu peluru tersisa. Namun, The Recruiter dengan penuh kehormatan menerima kekalahan dan dengan menghargai prinsipnya mengakhiri hidupnya sendiri. 뛰고 찢고 꼬리나 흔드는 개새끼라는 걸. Nomor 8, Min-soo memainkan gunting batu kertas. 넌 궁금해 하시더나. 저거 한 번 시작하면 제정신으로 못 돌아가. 그리고 여기서 나가면 저 새끼들하고는 절대로 엮이지 말고. Salah satu hubungan paling menarik di season kedua adalah antara Min-soo dan Semi. Semi bersikap seperti teman baik bagi Min-soo, berbagi cerita pribadi, dan memperingatkannya untuk menjauhi Thanos dan gengnya. Ketika Min-soo bertanya apa yang membuat Semi tertarik padanya, dia menjawab bahwa Min-soo tidak akan pernah mengkhianatinya. 나랑은 왜 하자고 했어? 너는 날 안 속일 것 같아서. Namun, Min-soo mengkhianati Semi dalam permainan Mingle, memenuhi permintaan Thanos untuk bermain gunting batu kertas, dan memanipulasi niat baik Semi untuk membantunya. Ini adalah pengkhianatan brutal yang diikuti dengan kematian tragis. Semi akhirnya menyerah dalam kerusuhan, ditikam berkali-kali di leher oleh Nam-gyu yang ganas. Nomor 7, Russian Roulette bersama Mr. Kim. 이제부터 게임을 하겠습니다. 여러분들이 하실 게임은 가위, 어이보, 하나 빼기입니다. 아시죠? Gi-hun mempekerjakan Mr. Kim untuk menemukan The Recruiter yang akhirnya berhasil dia lakukan bersama Woo-sok. Namun, meskipun Gi-hun sudah memperingati mereka, Mr. Kim dan Woo-sok tetap menghampiri The Recruiter. Hasilnya tidak berjalan baik. The Recruiter menangkap mereka, mengikat mereka, dan memaksa mereka memainkan permainan favorit barunya, Russian Roulette. 이 권총에 총알 하나를 넣고 닫습니다. Adegan ini sangat menegangkan dengan musik yang menambah nuansa jahat pada keseluruhan suasananya. Mr. Kim akhirnya mengorbankan diri dan menghadapi kematian yang brutal dengan penuh kehormatan. Dia menangis dalam ketakutan dan keputusasaan, menghabiskan detik-detik terakhir hidupnya dalam kengerian mutlak. Dan akhirnya, The Recruiter menarik pelatuknya. 실격입니다. Nomor 6, kematian Thanos. MC 코인, 너 약 빨았어? 눈에 뵈는 게 없냐?
Rapper terkenal ini benar-benar mencari masalah. Dia berulang kali menantang Myunggi selama permainan, menyalahkan sang YouTuber atas saran keuangan yang buruk. Meskipun secara fisik kalah kuat, Myunggi tidak pernah mundur dan tidak pernah menyerah pada gangguan Thanos. Pada akhirnya, Myunggi memenangkan pertarungan dengan menusukkan garpu ke leher sang rapper. Ya, sang rapper kembali merudung Myunggi di kamar mandi dan mencekiknya hingga hampir mati. Bahkan, wajahnya sampai berwarna ungu seperti idola Marvelnya. Namun, Myunggi yang keluar sebagai pemenang berkat garpu yang diselundupkannya, dan Thanos meninggal dengan cara yang sangat brutal dan penuh darah. Nomor 5, Captain Park menunjukkan kesetiaannya. 거기서 지금 뭐 하시는 거예요? Ini bukanlah plot twist yang paling mengejutkan karena banyak penonton yang sudah menebak bahwa Captain Park adalah pengkhianat. Namun, itu tidak membuat pengkhianatannya di akhir cerita menjadi kurang menyakitkan. Kita masih belum tahu apa hubungan Park dengan frontman. Yang jelas adalah dia berusaha mencegah kelompok Junho menemukan Pulau Squid Game. 이 날씨에 이대로는 물이라고 했잖아. 거긴 물이 헤엄치는 곳이라 어지간히 큰 배들도 잘 안 들어가는 곳이라고. Seorang tentara bayaran memergoki Park sedang mengutak-atik drone. Meskipun Park mencoba mengelak, tentara bayaran itu tidak percaya. Itu merupakan sebuah kesalahan besar. Menyadari bahwa rahasianya terbongkar, Park menikam pria itu berkali-kali sebelum melemparkannya ke laut. Ya, kami tidak sabar untuk melihat bagaimana alur cerita ini berkembang dan bagaimana Junho mengungkap pengkhianatan tersebut. 누가 막 소리 지르는 것 같고 그러다 우당탕거리고. 그래서 나도 나와서 살펴봤는데 아무래도 이 파도가 갑판을 때리는 소리였나 봐. Nomor 4, Sang-woo membunuh Sae-byok. 내가 아직 살아있는 건 그놈 덕이 아니야. 내가 살아있는 건 내가 살아남으려고 죽을 힘을 다했기 때문이야. Baik Gi-hun maupun Sae-byok menyadari sifat kejam dari Sang-woo, mengetahui bahwa dia akan melakukan apapun agar bisa menang. Gi-hun bahkan sempat berpikir untuk membunuh Sang-woo sebelum dia melakukannya terlebih dahulu, tetapi Sae-byok menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. 아저씨 그런 사람 아니잖아. Dalam satu sisi, kita bisa melihatnya sebagai sebuah pengorbanan. Gi-hun berlari mencari bantuan untuk Sae-byok, memberikan kesempatan bagi Sang-woo untuk masuk dan membunuhnya. Hal ini bukan hanya menjadi pengkhianatan brutal dari seorang pria yang putus asa, tetapi juga kematian yang mengerikan di mana Sang-woo menusuk leher Sae-byok dengan pisau steak. 안 돼. 새벽아. 안 돼, 새벽아. Nomor 3, Sang-woo menipu Ali. 어때? 이러니까 훨씬 더 안전하겠지. Meskipun mengerikan, kematian Sae-byok tidak sebanding dengan kematian Ali. Sae-byok setidaknya tahu bahwa Sang-woo akan menyerangnya, tetapi Ali tidak memiliki firasat itu. Dia berpikir bahwa Sang-woo adalah temannya sekaligus rekan setimnya. Namun, dia salah besar. 원래 우리 계획대로 다시 너랑 나랑 한 팀으로 승부할 수 있어. Sang-woo meyakinkan Ali kalau dia sudah menemukan cara untuk mengakali permainan dan mereka berdua akan keluar dalam keadaan hidup. Dengan senang hati, Ali mengizinkan Sang-woo untuk mengatur kelerengnya. Namun, Sang-woo mengambil kelereng-kelereng itu dan menipu Ali, memberikan kita salah satu pengkhianatan terburuk dalam serial tersebut. Air mata Ali yang mengalir masih membuat kita ikut sedih sampai detik ini. Nomor 2, The Frontman mengkhianati grupnya. 정리 시작해. Kita semua tahu kalau ini akan terjadi, namun rasanya begitu menyakitkan ketika Frontman melancarkan serangan baliknya. Dia telah bekerja sama dengan Gi-hun dan sekutunya, menyusup ke dalam permainan untuk mencegah para pemain bisa keluar dan melakukan sedikit perang psikologis. 사실 저도 겁나서 그만두고 나가려고 그랬는데 선생님 얘기 듣고선 딱 한 게임만 더 해볼까 그 생각했거든요. Dia bahkan membuat Gi-hun percaya kalau dia berada di pihak pemberontakan, tapi tentu saja kesetiaannya selalu ada pada permainan itu sendiri. Frontman membunuh 2 pemain yang berada bersamanya, memalsukan kematiannya melalui walkie-talkie, dan menembak Jung-bae ketika menyamar di balik jubah frontman-nya. Kapan kira-kira Gi-hun akan berhenti mempercayai pemain nomor 001? 잘 봐. 네 영웅놀이의 결과가 어떤 건지.
Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Ilnam, sang pencipta permainan. 당신 어디까지가 진짜고 어디까지가 거짓이야. 오일남. Sang pemain 001 yang legendaris, Ilnam melakukan pengkhianatan yang paling menyakitkan karena dialah sang pencipta permainan jahat itu dan berbohong kepada semua orang demi kepuasannya sendiri. Ilnam membuat sebuah ikatan dengan Gi-hun dan kita menangis ketika dia mati dalam permainan kelereng. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kita dan Gi-hun mengetahui kalau selama ini dialah penjahatnya. Bukan hanya penjahat biasa, tetapi dalang dari permainan jahat itu. Dia merupakan orang yang sangat berbeda dari pemain 001 yang kita kenal. Orang tua sakit yang jahat dan memiliki pandangan pesimis terhadap kemanusiaan. Kita menangis ketika melihatnya mati dan sekarang dia menyakiti kita lebih jauh dengan cara yang tidak terbayangkan. Kematian atau akting manakah yang membuatmu terguncang? Beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.